Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Yes, I'm blessed. Oke. Iya, kita bersyukur ya. Oleh anugerah Tuhan kita boleh berada di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini temanya siapa dirimu dan apa yang engkau pikirkan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kita menjumpai orang percaya namun masih terus bergulat di dalam masalah. Bahkan membawa orang tersebut pada keputusasaan, ya, ketidakpuasan. Karena mereka tidak memahami fondasi yang sangat penting. Salah satu fondasi itu tentang siapa dirinya di dalam Tuhan. Kita perlu memahami bahwa bagaimana Tuhan itu menciptakan kita, ya, menciptakan manusia secara umumnya, dan mengapa Tuhan menciptakan manusia itu seperti itu. Dan juga untuk perlu memahami mengapa manusia itu sampai jatuh di dalam dosa. Dan bagaimana keadaan manusia ketika manusia tersebut jatuh di dalam dosa. Kemudian juga perlu memahami ketika manusia itu menjadi ciptaan baru. Kita perlu menerima pengajaran dari prinsip-prinsip firman Tuhan. Oleh karena itu, gerejalah yang harus mengajarkannya. Bahkan harus diajarkan berulang-ulang sesuai dengan apa kata firman. Jadi ketika saudara mendengarkan itu sudah lebih dari 1-2 kali, jangan bosan. Karena itu memang harus diulang-ulang. Sebagaimana ketika Yesus mengajar juga ya. Ketika Yesus mengajar, hanya ada 2 jenis pendengar, yaitu pengikut dan murid. Kita sekarang semua yang berada di tempat ini sebagai siapa? Pengikut atau murid Yesus? Itu saudara bisa mengetahui, bisa menjawab sendiri. Murid yaitu orang yang sudah lahir baru, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selain itu, dia setia, siap sedia, dan mau diajar. Itulah yang harus menjadi fokusnya, bukan yang lain. Ya, nah, saya berharap di sini semua yang berada di tempat ini adalah murid. Jika ada pengikut, saya mengundang saudara untuk mengalami kelahiran baru. Sesuai Roma 10 ayat 9-10. Dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Maka dia menerima keselamatan. Dan mempercayai bahwa Yesus sudah mengampuni dosa masa lalu kita. Dosa sekarang dan dosa yang akan datang. Maka ia mengalami kelahiran baru. Nah, setelah itu, ketika saudara setia, siap sedia, dan mau diajar, saudara adalah murid. Nah, kita akan mulai ya masuk topik hari ini. Masih ingatkah saudara tentang Yosua? Yosua ketika memimpin bangsa Israel masuk dalam perjalanan mau masuk ke tanah Kanaan, ke negeri perjanjian yang Tuhan janjikan. Sebelumnya dikirimlah para pengintai. Ya. Kita bisa lihat di Bilangan 13 ayat 33. Di sini firman Tuhan katakan, juga kami lihat di sana, ini laporan pengintai ya, orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami.
itulah di benak pikiran mereka. Bagaimana mereka dapat menghadapi musuh dan mengalami kemenangan jika menganggap dirinya itu belalang dan menganggap orang lain pun melihat diri dia belalang. Sebagaimana kita melihat tentang diri kita, maka akan seperti itu. Dan orang lain pun juga akan seperti itu ketika melihat kita. Ya. Sebagaimana kita melihat itu betapa pentingnya kita harus memahami. Next slide. Ya. Ini. Kita akan melihat sebentar tayangan video pertama ini. Is all kinds of different things. Hundreds of people who identify as dogs bark at each other at this Berlin train station. This phenomenon is known as trans species. People who believe they're another animal trapped in a human's body. This woman lives as a horse, which has clearly yielded her certain athletic abilities. This 13-year-old boy identifies as a cat. He eats cat food out of the dish on the floor and even uses cat toys. But does he use the litter box? But it doesn't stop at animals. People can identify as anything. This girl identifies as an elf. She identifies as a baby. This one a mermaid. This is a lawyer who identifies as a robot. Is this behavior something that we should be concerned about? Or in a free and open society, should people have the right to be and act and do whatever they'd like as long as they're not hurting anybody? I tend to agree with the latter. Ini bukan acara festival topeng di Venesia, ya. Ini bukan acara festival. Itulah mereka yang tidak mengetahui dan memahami tentang identitas sebenarnya sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, yang memiliki akal budi martabat yang paling tinggi di antara semua ciptaan Tuhan. Bagaimana ketika Tuhan melihat hal itu? Sungguh menyedihkan. Itulah iblis merasa menggagalkan, dia berusaha menggagalkan tujuan Tuhan terhadap manusia. Itulah ulahnya. Apa yang menguasai pikirannya tentang siapa dirinya, itulah yang akan termanifestasi di dalam kehidupannya, sesuai apa yang ada di pikirannya. Karena hal itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil, mempengaruhi tingkah lakunya, cara hidupnya. Mungkin kita bisa berkata, oh itu bukan orang percaya, bukan orang Kristen. Tanpa disadari, banyak orang percaya sudah lahir baru pun terjebak seperti itu. Hanya saja bukan sebagai binatang dan tidak memakai topeng secara fisik yang terlihat di wajahnya, namun dengan bentuk topeng yang lain yang mereka tidak pakai secara fisik di wajahnya, namun itu berada di dalam benak pikirannya. Sehingga hal tersebut terlihat akan nampak pada keputusan-keputusan yang diambil dan menjadi bagian dari apa yang termanifestasi di dalam kehidupan mereka. Melalui video ini kita bisa melihat dengan jelas betapa ini serius, ya. Di luaran sana seperti itu. Nah, kita jangan tertipu. Mungkin kita tidak terlihat seperti itu, tapi memiliki pola yang sama yang tidak kita pakai secara kostum topeng di wajah kita, namun itu ada di dalam pikiran kita. Kita akan melihat video yang kedua. Habiskan uang 213 juta demi jadi anjing, pria di Jepang kini tertarik jadi hewan lain. Wah,
Gimana ya ceritanya? Pria asal Jepang biasa dikenal dengan nama Toko sudah menjadi perbincangan sejak tahun lalu. Toko rela menghabiskan uang sebanyak 2 juta yen atau 213 juta rupiah untuk berubah menjadi seekor anjing border collie. Bertransformasi menjadi anjing merupakan salah satu impian masa kecil Toko. Impiannya didukung oleh Zeppet, pembuat kostum Jepang pada 2023. Kini Toko menyatakan ingin menjadi hewan lain seperti panda. Dari video ini kita melihat dia menggunakan identitas yang bukan dirinya sebagai manusia dan rela mengeluarkan uang begitu besar untuk mewujudkan apa yang ada di dalam pikirannya. Apa yang dia mau, apa yang dia pandang sebagai identitas yang ia miliki. Sehingga orang lain memperlakukan dia sesuai dengan identitas tersebut. Ini saya berbicara ini bukan berbicara tentang pekerjaan orang sebagai badut ya, di entertain seperti itu, bukan. Saya bukan menyinggung soal itu. Namun berbicara tentang identitas yang orang pahami tentang siapa dirinya. Dan inilah salah satu contoh yang memiliki tidak mengetahui tentang identitas sebagaimana Tuhan ciptakan kita. Dan di dalam kehidupan kita dari video yang kedua ini, kita bisa melihat banyak tidak meskipun tidak menggunakan topeng secara fisik orang bisa melihat, namun banyak orang Kristen pun terjebak topeng di dalam pemikirannya, rela mengeluarkan banyak uang untuk hal-hal yang tidak semestinya, untuk atribut apapun yang menunjang penampilannya. Apa yang ia pakai agar orang lain memiliki image tentang siapa dirinya, sesuai dengan apa yang dia inginkan di dalam kehidupannya, supaya mungkin orang itu segan atau supaya kita itu ditakuti, apalagi menghadapi dunia di luar sana di dalam pekerjaan seperti hukum rimba. Nah, contoh, ada teman suami saya yang sudah lama tidak bertemu, kemudian bertemu mengadakan reuni, dan diajaklah teman-temannya, dijemput, diajak ke rumahnya, dia tunjukkan kondisi rumahnya, dia segala macam dia tunjukkan dengan apa yang dia punya. Dia adakan semuanya itu, setelahnya baru tahu, dia adakan semuanya itu dengan menyewa. Untuk menampilkan betapa dirinya kaya. Dia memakai topeng orang kaya. Dengan tujuan banyak orang mempercayai dirinya dan mau berani menginvestasikan uang pada dirinya. Dan akhirnya dia masuk di penjara. Karena banyak yang tertipu. Itulah salah satu topeng yang ia pakai di dalam kehidupannya. Ada juga seorang lain yang saya kenal tinggal di suatu negara, di mana di negara itu ada jaminan bagi orang miskin. Orang yang saya kenal dan saya tahu jelas, dia adalah orang mampu. Dia punya rumah, dia punya aset, punya mobil. Namun, dia mengikuti untuk mendapatkan tunjangan dari pemerintah, menerima sebagaimana hak orang miskin. Dia memakai topeng orang miskin. Itulah kenyataannya, dan banyak lagi bentuk yang lain. Dan mereka itu adalah orang-orang Kristen. Nah, disinilah perlu kita belajar, kita mau diajar firman Tuhan untuk mengetahui betapa pentingnya identitas kita. Kita akan melihat di Kejadian 1. Jadi kita akan lihat ya, bagaimana sih Tuhan tuh semestinya menciptakan manusia. Di sini jelas, di ayat sini jelas dikatakan, Tuhan menciptakan manusia dijadikanlah mereka seperti dirinya sendiri.
seperti dirinya sendiri, seperti Tuhan sendiri, pribadi Tuhan yang adalah Tritunggal. Diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan, tidak ada campuran. Kemudian setelah itu diberkatinya dengan berucap beranak cuculah bertambah banyak. Di King James Version lebih jelas artinya berbuahlah, bermultiplikasi, berlipat ganda, supaya dapat menguasai, Tuhan memberikan kuasa untuk dapat mengelola semua apa yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai manusia. Itulah tujuan Tuhan menciptakan manusia. Karena Tuhan itu roh yang memiliki kuasa. Di bumi ini harus makhluk yang memiliki tubuh fisik. Sehingga Tuhan harus bisa mengalir di dalam makhluk yang memiliki tubuh fisik ini, yaitu manusia. Oleh karena itu ia diciptakan segambar dengan Allah. Ya, identitasnya itu seperti itu. Rohnya manusia itu menyatu dengan rohnya Allah. Ada kemanunggalan di situ. Dengan memiliki identitas tersebut ada tujuan ya, supaya itu kita bisa lihat di ayat ini ya. Identitas itu akan diikuti oleh otoritas, yaitu hak menggunakan kuasa yang keluar dari identitas tersebut, yaitu kuasa Tuhan. Kuasa supernatural yang seharusnya mengalir di dalam kehidupan manusia untuk dapat mengelola semua apa yang Tuhan percayakan. Akan memanifestasikan apa yang ada sesuai dengan identitas tersebut sebagai representatifnya Tuhan. Kita lihat Yesaya 14 ayat 14. Di sini, karena betapa luar biasanya rencana Tuhan. Tuhan melihat manusia itu, iblis enggak suka. Ya. Manusia diberikan otoritas sama dengan Tuhan dikatakan diciptakannya. Maka iblis tidak suka, maka di Yesaya 14 ayat 14 dikatakan, aku hendak naik. Nah, ini sewaktu itu belum menjadi iblis, yaitu malaikat Lucifer. Aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ternyata Tuhan memberikan itu kepada manusia. Kita akan melihat ya, di sini betapa spesialnya, luar biasanya manusia itu di hadapan Tuhan. Kita melihat ayat selanjutnya di Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan. Setelah Lucifer, malaikat ini yang luar biasa semestinya Tuhan ciptakan, ketika dia hendak menyamai Tuhan, ya, dia memberontak terhadap Tuhan, sehingga yang membuat dia akhirnya menjadi iblis dari dirinya sendiri. Tuhan itu tidak menciptakan iblis, ya, namun malaikat yang memberontak kepada Tuhan inilah yang akhirnya berubah menjadi iblis. Iblis adalah roh, maka di muka bumi dia harus masuk untuk berdapat berpengaruh dalam makhluk yang memiliki tubuh fisik. Maka dia masuklah ke ular untuk dapat berbicara, berkomunikasi dengan manusia pertama, yaitu Adam. Di situ dikatakan bahwa ketika Tuhan bilang jangan makan buah dari pohon pengetahuan baik dan yang jahat, pada hari itu juga engkau mati. Namun ular itu, iblis melalui ular berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu memakannya matamu terbuka akan menjadi seperti Allah. Kan seolah-olah manusia belum seperti Allah, bukan? Padahal kita lihat manusia tadi diciptakan bagaimana? Seperti Allah. Karena manusia pertama ini tidak memahami identitasnya, bahwa identitasnya dia itu
sama seperti Tuhan dan diberikan otoritas, maka dia juga tidak dapat menggunakan otoritas. Tidak dapat menguasai menghadapi si jahat ini. Maka iblis berhasil menipunya. Sejak itu manusia terpisah dengan Allah. Rohnya yang dulunya menyatu itu terpisah. Dia kehilangan identitasnya. Disitulah mulanya. Manusia kehilangan identitasnya. Di sini kita tahu betapa pentingnya identitas, bagaimana manusia bisa kehilangan identitas, bagaimana cara kerjanya iblis, kita tahu dari hal ini. Dan polanya, kerjasamanya, caranya itu sama, dia menipu, sampai sekarang caranya pun tidak berubah. Nah, oleh karena itu kita harus memahami kebenaran firman Tuhan, supaya kita dapat berkemenangan di dalam menghadapinya. Kita akan lihat ketika Yesus sebelum memulai pelayanannya dan melihat Yesus ketika dibaptis. Matius 3 ayat 17. Di sini kita melihat ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada suara dari surga mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Ya. Bapa meneguhkan identitas Yesus. Ketika itu Yesus menjadi manusia, ya, lahir di muka bumi ini. Yaitu identitasnya Yesus adalah anak yang dikasihi Bapa. Setelah itu kita akan melihat apa yang terjadi. Dia dibawa iblis, dicobai. Dia tidak langsung terjun dalam pelayanan. Dia menghadapi cobaan dari iblis di Matius 4 ayat 3 dan 6. Di situ dikatakan bahwa iblis itu mencobai Yesus. Iblis mengatakan apa? Jika engkau anak Allah, nah, perintahkan supaya batu menjadi roti. Kemudian dia berkata lagi, jika engkau anak Allah. Tuhan Yesus dicobai 3 kali. 2 dari 3 iblis menggunakan kata-kata jika engkau anak Allah. Nah, dia menyinggung identitas. Namun kita melihat Yesus tetap aman di dalam identitasnya. Ia tetap berpegang pada apa yang Bapa katakan. Kita melihat juga Yesus menang atas iblis. Karena dia tahu identitasnya. Dia tahu apa yang firman Tuhan katakan. Pengaburan identitas semakin marak. Adanya LGBTQ. Merusak generasi kita. Ya. Semua merebak LGBT di mana-mana. Bukan hanya yang muda. Sekarang yang tua mengikuti. Sudah dalam pernikahan. Itulah keadaan sekarang ini. Apa yang termanifestasi mengalir keluar dari kehidupannya. Menghalangi untuk Tuhan menggenapkan rencananya dalam kehidupan manusia. Menghalangi manusia itu menerima apa yang Tuhan sudah sediakan. Nah, betapa pentingnya memahami tentang identitas kita. Siapa kita di dalam Kristus. Kita akan lihat Yohanes 8 ayat 44a. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, roh manusia itu terpisah dengan roh Allah, dia kehilangan identitasnya. Dan firman Tuhan Yohanes 8 ayat 44a berkata, iblislah yang menjadi bapakmu. Kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab dia tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Semua manusia yang lahir di muka bumi itu bertumbuh identitasnya sebagai anak-anak iblis. Karena firman Tuhan katakan iblislah yang menjadi bapakmu. Semua manusia. Dan semua manusia yang lahir itu sebagai memiliki bapak adalah iblis. Dan semua itu seluruh manusia yang lahir
bertumbuh sedang berjalan menuju pada kebinasaan, menuju pada neraka. Jadi jangan katakan Tuhan yang membawa ke neraka. Disinilah kenapa Tuhan datang, untuk mencegah orang-orang di dalam perjalanan kehidupannya untuk masuk ke situ. Di 1 Korintus 6 ayat 17, ketika kita merespon anugerah Tuhan, mengalami kelahiran baru, sesuai tadi yang saya sudah sampaikan di Roma 10 ayat 9-10. 1 Korintus 6 ayat 17, barang siapa menyatukan diri dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Artinya kembali Tuhan mengembalikan identitas semula yang Tuhan berikan. Betapa luar biasanya itu. Identitas kita yang segambar dengan Allah itu pulih terjadi. Betapa pentingnya orang-orang ini mengetahui, menerima Yesus. Itulah tugas kita, memberitakan kabar baik. Tuhan adalah roh, ya. Nah, roh yang menyatu dengan roh kita. Setelah Tuhan memberikan identitas kembali karena roh Tuhan menyatu dengan roh kita, itulah identitas kita di dalam roh itu. Ya. Jangan saudara melihat fokus pada keadaan saudara secara jasmani. Itu bukan identitas saudara. Saudara bisa dilahirkan dalam background keluarga apapun, pendidikan apapun, itu tidak mempengaruhi identitas saudara ketika saudara lahir baru. Identitas saudara adalah roh saudara yang sesungguhnya. Roh saudara itulah sempurna, ada roh Allah di situ. Jika saudara memahami hal ini, ketika keadaan secara jasmani itu tidak baik, saudara sedang menghadapi tantangan apapun tidak baik, saudara dapat mengalami kemenangan. Ya, jangan terpengaruh dengan keadaan apapun saat ini yang saudara alami, baik secara jasmani tentang kesehatan saudara, tentang keadaan ekonomi saudara. Fokuslah pada identitas saudara. Siapa saudara di dalam Kristus? Kita lihat Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika kita sudah lahir baru, kita tuh memiliki kuasa menjadi anak-anak Allah. Di mana ketika kita diciptakan tadi ada tujuannya. Tuhan apa tadi yang kejadian? Diberkati, memiliki otoritas. Itu semua sudah ada di dalam kita. Seringkali Pak Dori mengatakan segala berkat rohani. Sesuai dengan semula Tuhan menciptakan manusia itu. Ciptakan serupa, segambar, diberkati, berkuasalah, sehingga engkau dapat berbuah, bermultiplikasi. Itu semua sudah kembali. Sudah diberikan kepada setiap kita. Ini luar biasa sekali, perlunya kita memahami itu. Hal inilah penting, itulah yang memampukan kita menjadi anak Allah, memampukan kita menjalani kehidupan ini dengan berkemenangan. Kita berkuasa atas apapun, termasuk atas masalahmu saat ini apa. Sekalipun saudara tidak mengetahui bahwa identitas saudara seperti itu, otoritas seperti itu, sekalipun saudara tidak mengetahui, tidak memahami, namun secara kenyataan saudara sudah lahir baru, itu ada di dalam roh saudara. Saudara hanya perlu mengetahui dan memahami hal itu. Kita lanjut, kita akan melihat Kolose 1 ayat 27. Ya. Jadi kita harus melihat realita kita itu di dalam roh kita itu. Kolose 1 ayat 27. Ini saya bacakan versi BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Kepada umatnya Allah mau menyatakan betapa baiknya, agungnya rahasia ini. Rahasia itu apa? Kristus ada dalam dirimu.
yang berarti kalian turut menikmati kebesaran Allah. Wow, ini luar biasa. Orang-orang kudus di perjanjian lama tidak mengetahui ini, tidak bisa membayangkan hal ini. Ya, dia tidak bisa membayangkan bahwa Mesias itu ada di dalam, akan ada di dalam dirinya. Namun mereka tidak mengetahui, namun kita yang lahir baru, Sang Mesias ada di dalam kita. Sekarang sudah dibukakan. Roh Kudus ada di dalam saya dan saudara. Raja di atas segala raja ada di dalam diri saya dan saudara. Dan itu permanen. Saya kemarin bagikan di BBL. Coba, mau raja siapapun, betapa indahnya kediaman mereka, betapa mewahnya kediaman mereka. Kalau raja di atas segala raja tinggal di dalam saya dan saudara, betapa istimewanya saya dan saudara. Nah, inilah perbedaannya. Mereka yang di luar Kristus, yang belum mengalami kelahiran baru, yang masih memiliki Bapa, yaitu bukan Bapa yang di surga, dengan kita. 1 Korintus 2 ayat 14 versi AMD. 1 Korintus 2 ayat 14, orang yang tidak mempunyai roh Allah tidak menerima hal-hal yang berasal dari rohnya. Mereka tidak memahami itu. Hal-hal rohani hanya dapat dimengerti dengan pertolongan roh. Apa yang saya sharingkan ini, orang-orang di luar mungkin akan tertawa, apa itu? Nggak ngerti. Dia harus mengalami kelahiran baru untuk dapat menangkap semuanya ini. Meskipun kita sudah sebagai anak-anak Allah dapat memiliki pikiran sama dengan orang dunia yang bukan anak-anak Allah, itu masih bisa, ya, masih bisa memungkinkan. Nah, disinilah mengapa muncul banyak masalah. Seharusnya kondisi kita tuh seperti ini, namun kita masih memiliki pikiran-pikiran yang sama dengan orang-orang di luar sana. Semua apa yang ditangkap dengan panca indera itulah yang lebih menguasainya. Sehingga timbul khawatir, tidak percaya, akhirnya mengambil keputusan-keputusan berdasarkan pengertian mereka sendiri yang mengikuti cara mereka sendiri. Meletak masalah yang muncul itu di situ. Semua tadi kita lihat semua baik ya. Namun ketika pemikiran kita itu sama dengan mereka yang belum mengalami kelahiran baru, timbul khawatir, tidak percaya, akhirnya keputusan-keputusannya pun akan salah. Karena dengan cara keputusan menurut cara kita. Seharusnya melakukan segala sesuatu pun dengan caranya Allah. Dengan pikiran yang sudah diperbarui sesuai kebenaran firman Tuhan. Menggunakan hikmatnya Tuhan. Kemudian, kalau sudah terlanjur, bagaimana menghadapinya? 1 Petrus 5 ayat 7, versi TSI dikatakan, serahkanlah kepada Allah semua masalah yang membuatmu khawatir, karena Dia peduli padamu. Di sini kita perlu memahami identitas kita, anak-anak Allah, memiliki Bapa yang peduli pada saya dan saudara. Jika kita tidak memahami hal ini, kita akan sulit mempercayai Bapak, menyerahkan itu semua kepada Bapak. Contoh aja, anaknya Pak Jeff, Faith. Kalau menghadapi masalah di sekolah, dia nggak mungkin akan bisa terbuka ke Pak Dolfi. Dia akan lari ke Pak Jeff sebagai bapaknya. Karena dia tahu, Pak Jeff bapaknya, dia bisa mau mendengar, peduli. Sebagai ayah yang peduli, dia anaknya. Begitu pula kita, serahkanlah segala, semua masalah, bukan sebagian. Ya, Bapak yang mencukupi kebutuhanmu. Kalau Bapak mencukupi, itu cukup dan ekstra. Bagaimana mencegah khawatir? Khawatir itu pilihan. Akibat mengikuti pikiran manusia kita. Ya, terhadap sesuatu yang kita hadapi. Nah, kita
secara manusia kita menangkap itu, kemudian kita ikuti. Oh iya, begini. Terus kita tidak mengalihkan pada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Suatu prinsip firman Tuhan, kalau Tuhan mengatakan jangan, itu penting untuk melindungi kita. Penting untuk kepentingan kita. Dan Tuhan memberitahukan caranya untuk kita jangan khawatir. Caranya bagaimana? Janganlah hendaknya kamu khawatir, apapun juga. Caranya yaitu nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dengan doa, permohonan, dan ucapan syukur. Tuhan kasih tahu ini. Ya. Di Alkitab tidak berhenti hanya mengatakan ceritakan saja, nyatakan saja, namun dilanjutkan dengan kata-kata dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena banyak orang yang taunya doa itu, bahwa doa itu permohonan, meminta sesuatu saja. Namun di Alkitab enggak bilang begitu. Doa di sini dikatakan Tuhan, kita perlu memuji Tuhan, mengucap syukur. Bagaimana kita dapat memuji Tuhan, mengucap syukur jika tidak memahami kebenaran tentang karya salib Tuhan, tentang semua yang Tuhan sudah berikan. Karena orang secara umum, orang itu bisa mengucap syukur kalau dia melihat itu sudah diterima. Sudah nyata diterima, dia bisa bilang mengucap syukur. Nah, kita harus memahami bahwa memang semuanya itu kita sudah menerima di roh kita. Kalau kita memahami itu sudah ada di roh kita, kita bisa mengucap syukur. Sekalipun kita tidak bisa melihat kasat mata, itu sudah ada. Ini yang membuat kita bisa mengucap syukur. Ketika kita melakukan apa yang firman Tuhan ini katakan, kita dapat mengucap syukur. Itu artinya kita dapat berjalan dengan iman. Karena kita mempercayai hal yang kita tidak lihat secara jasmani. Namun kita mempercayai itu sudah ada di roh kita. Seperti itu kuncinya. Disitulah kuasa Tuhan akan termanifestasi dalam kehidupan saya dan saudara. Di Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kita telah menggunakan manusia baru. Seharusnya memperbarui terus pola pikir kita sehingga kita memiliki pengetahuan yang benar sesuai firman Tuhan. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang benar, tidak ada fondasi atau kompas di mana kita mengambil keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Setiap orang percaya harus menundukkan pikiran kita pada pikiran fisik kita dikendalikan oleh secara pikiran roh yang sesuai firman Tuhan. Ya, kita memiliki dua pikiran. Pikiran secara fisik manusia dan pikiran secara rohani, pikiran Kristus. Nah, inilah yang harus ditundukkan bawah kendali pikiran yang sudah diperbarui sesuai kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan memiliki pikiran ganda, ragu-ragu. Itu tidak akan termanifestasi. Dan itu termasuk orang yang tidak percaya. Dan keraguan itu akan meniadakan iman kita. Nah, supaya tidak ragu-ragu, untuk meniadakan iman, firman Tuhan katakan juga di Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Dari firman inilah iman kita timbul. Dari kita belajar firman inilah di mana hikmatnya Tuhan ada, di mana pengetahuannya, pengetahuan milik Tuhan itu pun disingkapkan kepada kita. Kita minta roh hikmat dan pewahyuan dari Roh Kudus. Mengapa kita minta? Supaya hikmat dan pengertian itu semestinya sudah ada di dalam roh kita. Namun Paulus bilang, mintalah supaya apa yang sudah ada di dalam pikiran kita itu, di dalam roh kita itu, roh kita yang sudah lahir baru itu dapat mengalir termanifestasi di dalam kehidupan
saya dan saudara. Maka kehidupan saya dan saudara pasti berkemenangan. Bertumbuhlah di dalam hikmat dan pemahaman tentang siapa diri saudara di dalam Kristus. Maka saudara dapat berkata, maka tegaklah kepalaku menghadapi lawanku di sekelilingku. Aku akan memuji bermazmur bagi Tuhan karena kita mengalami kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.